Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Quran Surah Al-Waqiah ayat 51. Mari kita dengarkan penjelasan Nabi. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 51 ini berbunyi, "Tsumma innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun." Ini lanjutan dari ayat yang lalu yang di sana ada pertanyaan dari orang-orang yang tidak beriman, yang mengingkari hari kemudian. Mereka itu berkata, apakah kami akan dibangkitkan lagi? Apakah ayah-ayah kami, leluhur kami yang dulu itu juga akan ikut bangkit? Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, bahwa generasi terdahulu dan yang generasi yang akan datang semuanya akan dihimpun di suatu tempat dan suatu waktu tertentu. Nah, baru di sini dikatakan setelah itu engkau wahai orang-orang yang sesat dan pendusta-pendusta, pengingkar-pengingkar hari kiamat. Mereka sesat, tidak tahu arah sehingga mengingkari ini. Nah, kalau mereka tahu arah, itu bahkan ada ungkapan menyangkut hari kemudian ini begini, diungkap oleh seorang penyair. Dia katakan begini, aku dan peramal berbeda pendapat menyangkut hari kemudian. Dia berkata tidak ada, aku berkata akan ada. Mari kita gambling. Bertaruh. Kalau seandainya tidak ada, saya tidak rugi. Tapi kalau seandainya ada, dia yang rugi. Saya tidak rugi karena dengan meyakini adanya itu saya akan berhati-hati, saya akan hidup sesuai dengan norma-norma yang ada. Kalau yang berkata tidak ada, dia tidak akan peduli. Jadi sebenarnya kendati gambling selalu menguntungkan. Iya kan? Ya. Oke. Baru dikatakan, engkau wahai para orang-orang yang sesat sehingga mendustakan hari kiamat itu, nanti pasti kalian akan makan dari pohon zakum. Min syajarin min zakum. Pohon zakum itu dikenal sebagai pohon yang pahit, berduri. Kalau ditelan menimbulkan kehausan luar biasa. Kamu akan makan dari pohon zakum. Sekali lagi Abi mau katakan begini, ini gambaran duniawi. Belum tentu kenyataannya seperti itu. Gitu. Apalagi nanti di ayat yang lain dikatakan bahwa pohon zakum itu tumbuh di dasar neraka. Jadi jelas sudah beda. Hanya karena itu salah satu pohon yang bila dimakan sangat-sangat tidak enak, maka dikatakan kamu. Baru anehnya atau lihat ini ancaman, famaliuna minhal butun. Kalian akan memenuhkan perut-perut kalian dari pohon itu. Jadi bukan cuma nyicipi. Kayak dijejelin gitu ya? Kayak dijejelin atau? Begini, mereka akan makan itu. Kenapa makan? Mereka kelaparan. Tidak ada makanan. Maka yang ditemui adalah itu. Pohon zakum. Mereka makan dan bukan nyicipi. Bukan menyicipi sedikit. Kita kalau makan sesuatu pahit terus kita buang. Ini dia makan karena sangat lapar dan dia memenuhkan butun bentuk jamak. Kenapa? Kita punya satu usus atau banyak usus? Banyak usus ya? Banyak usus. Tapi Nabi ada bersabda begini, orang mukmin itu makan memenuhi satu perut. Orang kafir makan memenuhi 7 perut. Satu perut yang dimiliki oleh orang mukmin ini tidak dipenuhkannya. Kalaupun harus dipenuhkannya, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Orang kafir tidak peduli, makan seenaknya, tidak ada ini segala, sehingga mereka memenuhi 7. Nah, ini makan pohon zakum itu dan memenuhi
bukan satu perut, tetapi perut mereka. Bagus. Menimbulkan haus. Maka fasyaribuna alaihi minal hamim. Di atas makanan yang kamu makan itu, kamu minum dari minuman yang bersumber dari neraka. Sangat panas. Sangat panas. Tapi kehausan. Maka minum. Minumnya bukan seteguk. Fasyaribuna syurbal him. Kalian itu akan minum seperti ada dua. Al-him ada dua artinya. Unta yang sakit atau yang selalu haus, minum tidak henti-hentinya. Kalau kita di Indonesia mungkin bisa melihatnya ketika menafsirkannya dengan penafsiran kedua. Al-him pasir. Tidak pernah pasir itu puas, terus. Selalu butuh air. Kalian akan minum. Nah, baru dikatakan hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah nuzul. Kita biasa kalau ke hotel, sebelum masuk hotel dikasih minuman ya. Minuman selamat datang. Welcome drink. Welcome drink. Nuzul itu welcome drink. Bukan main course. Inilah hidangan selamat datang untuk orang-orang kafir ini. Hidangan selamat datang di hari pembalasan. Di hari pembalasan. Hidangan selamat datangnya aja nyeremin gitu, apalagi berikutnya. Itulah. Baru dikatakan, nahnu khalaqnakum falahula tusaddiqun. Kamilah yang menciptakan kamu. Maka bukankah sebaiknya kamu percaya? Nah, kita lihat. Habis selalu bilang, seringkali kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk dirinya dengan kata kami, ada keterlibatan manusia. Ya toh? Di sini keterlibatan ibu bapak. Itu sebabnya waktu bicara tentang penciptaan Adam, dia berkata, khalaqtu, aku mencipta. Kami yang menciptakan kamu. Maka bukankah sebaiknya kau percaya? Bagaimana itu? Dia bilang, yang mampu mencipta dari tiada, pasti lebih mudah dalam dua tanda petik, walaupun bagi Tuhan tidak ada yang lebih mudah mengembalikan lagi. Nah, maka dilanjutkan. Dan ini menjelaskan kuasa Allah gitu ya. Nah, menjelaskan kuasa Allah. Itu ada di ayat lain berbicara begini. Siapa yang membangkitkan kami? Dijawab, kunu hijaratan au hadida. Jadilah kamu batu atau besi yang tidak pernah hidup. Kalau kamu jadi begitu, kami bertanya, siapa yang menciptakan batu dan besi? Tuhan. Siapa yang menciptakan kamu? Yang membangkitkan kamu lagi, menghidupkan kamu lagi adalah Dia yang pertama kali menciptakan kamu, ya kan? Oke. Kita lanjutkan. Oke. Baru dikatakan afara'aitum ma tumnun. Apakah kamu tidak berpikir tentang sperma yang kamu pancarkan? Bagus. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apa kamu yang mencipta itu? Mencipta itu, mencipta spermanya. Menguasai spermanya. Memilih sperma yang meluncur itu jutaan. Memilih satu untuk bertemu dengan ovum. Menjadikan dia berdempet di dinding. Apakah kamu itu tidak? Baru lihat dirimu. Atadhunnu annaka jirmun shaghir. Apakah kamu menduga dirimu manusia itu sesuatu yang kecil? Di dalam diri manusia tersimpul alam yang luas ini. Jadi dari sesuatu yang sangat terbatas diciptakan sejak awal oleh Allah, dan kemudian proses ini semua sekali lagi menunjukkan kuasa Allah yang luar biasa dari mulai proses penciptaan sampai dengan proses di hari pembalasan. Menarik lagi, memang kamu yang berhubungan, kamu yang menumpahkan itu sperma kan, tapi bukan kamu yang menentukan laki atau perempuan lahir atau tidak dan sebagainya. Disitulah kuasa Allah ikut berperan
pada ada dan tidak adanya manusia bahkan sejak sebelum dia dilahirkan ke dunia. Luar biasa, banyak uraian tentang kuasa Allah, tentang apa yang akan dialami oleh orang-orang kafir, pergantian yang dialami oleh manusia dalam proses dia sejak di dunia dan di akhirat. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pembahasannya tetap di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Bait Al-Quran adalah salah satu program pusat studi Al-Quran dalam bentuk pesantren pasca tahfiz, khusus bagi santri berbagai daerah yang sudah hafal 30 juz. Sama seperti program PSQ lain, pesertanya terpilih dan mendapat beasiswa, diberikan pendidikan dalam bidang tafsir, kajian keislaman lain, dan pembekalan kewirausahawan. Alumni Bait Al-Quran kembali ke pesantren dan kabupaten masing-masing untuk menjadi penggerak Islam moderat di kampung halamannya di penjuru Nusantara. Masih di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah, dan kita masih membahas surah Al-Waqiah, surah ke-56 dari Al-Quran. Kita membahas tadi Allah itu sebetulnya sedang mengajarkan kita untuk betul-betul memperhatikan sesuatu dari yang paling dasar ya Bi, dari proses penciptaan. Ya. Kemudian apalagi Bi yang diuraikan di ayat-ayat berikutnya? Oke, terus dikatakan nahnu qaddarna bainakumul maut. Kami yang mengatur, menetapkan kematian. Dia tidak katakan kematian kamu, kematian di antara kamu. Kematian di antara kamu. Apa maksudnya itu? Bahwa kematian itu tidak ditentukan oleh usia, tidak ditentukan oleh perurutan, tapi Tuhan yang milih ini dulu, ini dulu, ini dulu. Itu bainakum, di antara kamu. Boleh jadi kecil, boleh jadi besar, boleh jadi tua, boleh jadi muda, kaya, miskin. Tuhan yang menentukan itu. Kami yang menentukan itu. Walaupun kita bisa berkata soal panjang dan pendeknya usia itu ada, atau soal panjang, soal harapan hidup itu ada bisa terlibat usaha manusia. Betul. Ya toh? Jaga kesehatan, bersilaturahim, karena itu dikatakan kami. Wa ma nahnu bimasbuqin. Kami tidak bisa terkalahkan dalam ketetapan kita. Betapapun berkumpul semua dokter, kalau Tuhan sudah ini. Kuasa Allah sekali. Kami tidak bisa terkalahkan untuk ada hal lain lagi. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Kami bisa mengganti makhluk lain yang seperti kamu dan menciptakan kamu di dalam wadah atau keadaan yang kamu tidak tahu. Jadi ini menunjukkan betapa tidak berdayanya sesungguhnya kita. Jadi kalau Allah ingin supaya kita hidup selamanya pun itu dia bisa. Dia bisa. Tapi dia memang memilih menunjukkan kuasanya justru dengan kematian sebagai salah satu buktinya. Ada hal yang menarik di sini. Ulama-ulama dulu menafsirkan ayat ini bahwa Tuhan, jasmani kita ini memang begini, tapi Tuhan kuasa menjadikan jasmani ini berubah di tempat lain. Mereka beri contoh apa? Berubah, boleh jadi dimakan buaya. Badanmu sudah ada dalam buaya. Boleh jadi tenggelam ke laut, dimakan ikan, badanmu sudah. Itu dulu ulama-ulama. Abi mudah-mudahan tidak keliru ingin berkata begini. Dalam konteks situasi kita sekarang ini, kita itu boleh jadi diubah Tuhan. Dalam proses wabah ini. Dalam proses wabah ini. Karena sudah pernah ada manusia purba. Kemudian berubah. Sebelum manusia purba, sudah ada makhluk-makhluk lain. Tuhan ubah penghuni. Kita sekarang sudah berubah dibanding dengan 1000 tahun yang lalu. Dibanding 100 tahun yang lalu pun sudah banyak perubahan. Sudah banyak perubahan. Kami kuasa mengubah kamu, wahai manusia-manusia. Boleh jadi bentuknya berubah, boleh jadi makhluk lain yang diciptakan Tuhan. Kita punah, bisa. Itu yang ingin
Nah, menyangkut kami ciptakan kamu, kami bangun kamu dalam suatu keadaan situasi yang kamu tidak tahu. Kita tidak tahu apa akhirnya. Walaqad alimtumun nasy'atal ula falaula tadhakkarun. Kalian sudah tahu penciptaan pertama. Apa itu penciptaan pertama? Adam. Tidak pakai ayah, tidak pakai ibu. Hanya kuasa Allah. Hanya kuasa Allah. Ya kan? Maka tidakkah sebaiknya kamu merenung, mengingat itu tentang kuasa Allah? Tidakkah sesungguhnya kamu mengambil pelajaran dari proses itu? Jadi salah satu cara Al-Quran menggugah orang supaya percaya dan patuh adalah melihat dirinya. Itu sebabnya ada ungkapan, siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Nah, karena itu sebagian ayat-ayat Al-Quran dalam konteks peringatan selalu berbicara tentang manusia. Lihat asal usulmu bagaimana. Bagaimana kalau tua. Lihat masyarakat manusia. Bagaimana keadaannya berbeda-beda. Semua itu untuk menjadi pelajaran. Dan kalau sekarang kita belum mengambil pelajaran, maka perintah untuk mengambil pelajaran itu ya untuk sekarang dimulai dan juga untuk masa mendatang terus-menerus mengambil pelajaran. Betul, bagus ini. Afala tazakkarun, apakah sekarang kamu tidak mau ingat? Kalau dulu-dulu kamu tidak renung, sekaranglah masanya. Ya udah. Jadi kalau yang salah yang dulu-dulu dimaafkan insya Allah. Tapi sesudah mendapat peringatan ini, mendapat pertanyaan langsung dari Allah tentang apakah kita bersedia merenung, mengambil pelajaran, maka itu mudah-mudahan menjadi langkah awal dari proses untuk terus merenungi dan mulainya dari diri ya Bu. Dan merenung itu tidak harus di masjid, tidak harus i'tikaf. Ya, apalagi sekarang kita nggak bisa di masjid, jadi merenung di rumah masing-masing. Teman-teman mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum tentu langsung ada jawabannya, tapi insya Allah kalau terus menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran, edisi Tafsir Al-Misbah, kita akan terus dapat pelajaran-pelajaran dan jawaban-jawaban yang bermanfaat. Saya ingin kasih kesempatan ke salah satu penanya. Pertanyaan-pertanyaan ini sudah dikumpulkan sebelumnya dan kita cari yang paling relevan untuk episode kali ini. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mia. Ibu Mia bertanya, apakah siksa yang dirasakan penghuni neraka itu kekal? Nah, untuk mengetahui apa jawabannya, saya akan beri kesempatan kepada Ustadz Hizbullah. Ustadz Hizbullah adalah alumnus dari Pendidikan Kader Mufasir, Pusat Studi Al-Quran, yang juga aktif di jaringan Ustadz di cariustadz.id. Silakan Ustadz Hizbullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada sebuah pertanyaan, apakah siksa neraka itu kekal bagi pelakunya? Dalam hal ini, saya teringat oleh pernyataan Ibnu Sina yang menyatakan surga itu kekal, seperti kekalnya jiwa. Sedangkan neraka itu bersifat sementara, dibersihkan terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Di dalam hadis qudsi bahkan disebutkan, Inna rahmati ghalabat ghadabi. Di dalam riwayat yang lain, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Di dalam Al-Quran sebagai referensi utama umat Islam, ketika berbicara tentang siksa neraka, ada dua bentuk yang selalu dipakai. Yang pertama adalah ada orang yang disiksa khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya, yaitu ditujukan kepada orang-orang kafir. Yang kedua adalah ada orang yang tidak kekal, bersifat sementara, yaitu ditujukan kepada orang-orang beriman, yaitu dibersihkan terlebih dahulu sampai pada waktu yang sudah ditentukan, lalu dengan rahmatnya dimasukkan ke dalam surga. Bahkan di dalam Al-Quran surah Hud ayat 107, di ujung ayat 107 itu kita bisa baca, Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Di sini Allah memiliki sifat fa'alun, yaitu sifat tertinggi yang Allah maha berkehendak. Dalam artian bisa jadi Allah Maha Kuasa yang sudah menentukan orang kekal di dalam neraka, lalu dengan rahmatnya dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu Mia dari Jakarta. Terima kasih Ustadz Hizbullah yang sudah menjawab. Teman-teman, uraian tentang ayat-ayat di Quran Surah Al-Waqiah ini, kita sudah sampai ke ayat ke-62 ya, Abi tadi ayat yang terakhir.
itu semoga terus menjadi pengingat untuk kita. Pengingat bahwa awal penciptaan itu seharusnya mengantarkan kita pada keyakinan bahwa pasti ada kebangkitan setelah kematian. Dan Allah mampu melakukan apapun, Dia yang menciptakan dan Dia pula yang nanti akan menghidupkan semua kita yang sudah pernah ada. Terima kasih sudah menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus Tafsir Al-Misbah. Kita akan lanjutkan besok insya Allah, Abi. Kita akan mulai dengan Quran Surah Al-Waqiah ayat ke-63 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.